Halo teman-teman, selamat datang di channel Journey Wealth. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sering menjadi perbincangan, yaitu mengenai penghasilan pasif. Banyak yang menganggapnya sebagai jalan pintas menuju kekayaan tanpa usaha. Namun benarkah demikian? Mari kita kupas tuntas mitos-mitos umum tentang penghasilan pasif dan mengungkap fakta sebenarnya. Sebelum lanjut, pastikan teman-teman telah menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten edukatif seputar dunia keuangan. Mari kita mulai. Apa itu penghasilan pasif? Penghasilan pasif atau passive income adalah pendapatan yang diperoleh seseorang tanpa harus terlibat aktif secara terus-menerus dalam proses mendapatkannya. Ini berarti setelah upaya awal dilakukan, sumber pendapatan tersebut dapat menghasilkan uang dengan sedikit atau tanpa keterlibatan langsung. Contoh umum dari penghasilan pasif meliputi pendapatan dari properti sewaan, dividen saham, royalti dari karya seni atau tulisan, dan pendapatan dari bisnis yang dikelola oleh orang lain. Penting untuk membedakan antara penghasilan pasif dan penghasilan aktif. Penghasilan aktif adalah pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan atau usaha di mana individu terlibat secara langsung dan aktif, seperti gaji dari pekerjaan penuh waktu, atau pendapatan dari bisnis yang dikelola sendiri. Sebaliknya, penghasilan pasif tidak memerlukan keterlibatan aktif yang berkelanjutan setelah upaya awal dilakukan. Ada beberapa jenis penghasilan pasif yang dapat dipertimbangkan. Pertama, investasi keuangan. Pendapatan dari investasi seperti dividen saham, bunga dari obligasi, atau keuntungan dari reksadana. Investasi ini memerlukan modal awal dan pemahaman tentang pasar keuangan. Kedua, properti sewa. Pendapatan yang diperoleh dari menyewakan properti seperti rumah, apartemen, atau ruang komersial. Ini memerlukan investasi awal untuk membeli properti dan manajemen untuk memeliharanya. Ketiga, royalti. Pendapatan dari hak cipta karya seni, musik, buku, atau paten. Setelah karya tersebut dipublikasikan atau dilisensikan, pemilik dapat menerima royalti berdasarkan penggunaannya. Keempat, bisnis yang dikelola orang lain. Pendapatan dari kepemilikan bisnis di mana orang lain mengelola operasional sehari-hari, seperti kemitraan terbatas atau investasi dalam bisnis franchise. Memiliki sumber penghasilan pasif dapat memberikan beberapa manfaat antara lain. Pertama, diversifikasi pendapatan. Menambah sumber pendapatan di luar pekerjaan utama dapat meningkatkan stabilitas keuangan. Kedua, kebebasan finansial. Dengan penghasilan pasif yang memadai, seseorang dapat mencapai kebebasan finansial dan memiliki lebih banyak waktu untuk mengejar minat pribadi. Ketiga, perencanaan masa depan. Penghasilan pasif dapat menjadi bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang seperti persiapan pensiun atau dana darurat. Meskipun terdengar menarik, membangun sumber penghasilan pasif bukan tanpa tantangan. Pertama, investasi awal. Banyak sumber penghasilan pasif memerlukan investasi awal yang signifikan, baik dalam bentuk waktu, uang, atau keterampilan. Kedua, risiko finansial. Seperti investasi lainnya, ada risiko kerugian, misalnya nilai properti dapat menurun atau investasi saham dapat mengalami volatilitas. Ketiga, pemeliharaan dan manajemen. Beberapa sumber penghasilan pasif memerlukan pemeliharaan dan manajemen yang berkelanjutan, seperti properti sewaan yang memerlukan perawatan rutin dan manajemen penyewa. Penghasilan pasif dapat menjadi komponen penting dalam strategi keuangan seseorang, memberikan tambahan pendapatan dan potensi kebebasan finansial. Namun penting untuk memahami bahwa membangun sumber penghasilan pasif memerlukan perencanaan, investasi awal, dan pemahaman tentang risiko yang terlibat. Dengan pendekatan yang tepat, penghasilan pasif dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Sekarang mari kita masuk ke beberapa mitos yang berkaitan dengan penghasilan pasif atau passive income dan membongkar fakta sebenarnya. Mitos pertama, penghasilan pasif tanpa modal. Mitos bahwa penghasilan pasif dapat diperoleh tanpa modal sama sekali adalah kesalahpahaman umum. Pada kenyataannya, hampir semua sumber penghasilan pasif memerlukan investasi awal.
baik dalam bentuk waktu, uang, maupun keterampilan. Berikut adalah beberapa contoh yang mengilustrasikan hal ini. Pertama, investasi properti. Untuk mendapatkan penghasilan dari properti sewaan, diperlukan modal finansial yang signifikan untuk membeli properti tersebut. Selain itu, biaya tambahan seperti perawatan, pajak, dan asuransi juga harus dipertimbangkan. Tanpa modal awal untuk akuisisi dan pemeliharaan properti, sulit untuk menghasilkan pendapatan pasif dari sumber ini. Kedua, investasi saham. Meskipun membeli saham dapat menghasilkan dividen sebagai penghasilan pasif, diperlukan modal awal untuk membeli saham tersebut. Selain itu, pengetahuan dan keterampilan dalam menganalisis pasar saham sangat penting untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Tanpa modal finansial dan intelektual ini, risiko kerugian menjadi lebih tinggi. Ketiga, membuat konten digital. Membangun blog, saluran YouTube, atau kursus online memerlukan investasi waktu dan usaha yang signifikan. Anda perlu membuat konten berkualitas secara konsisten, mempelajari teknik pemasaran digital, dan mungkin mengeluarkan biaya untuk peralatan atau hosting. Meskipun modal finansialnya mungkin lebih rendah dibandingkan investasi properti atau saham, tetap ada investasi waktu dan keterampilan yang diperlukan. Keempat, program afiliasi dan referral. Mengikuti program afiliasi atau referral sering dianggap sebagai cara mendapatkan penghasilan pasif tanpa modal. Namun untuk berhasil, Anda perlu memiliki platform dengan audiens yang besar, seperti blog atau akun media sosial dengan banyak pengikut. Membangun platform semacam itu memerlukan investasi waktu dan usaha yang tidak sedikit. Kelima, menjual karya seni atau produk digital. Jika Anda seorang fotografer, penulis, atau seniman, menjual karya Anda secara online dapat menjadi sumber penghasilan pasif. Namun, menciptakan karya berkualitas memerlukan keterampilan dan waktu. Selain itu, memasarkan produk Anda agar dikenal dan dibeli orang juga memerlukan usaha tambahan. Dari contoh-contoh yang telah disebutkan, jelas bahwa meskipun penghasilan pasif dapat mengurangi keterlibatan aktif setelah sistemnya berjalan, tetap diperlukan investasi awal dalam bentuk modal finansial, waktu, atau keterampilan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki ekspektasi yang realistis dan memahami bahwa membangun sumber penghasilan pasif memerlukan perencanaan dan usaha yang matang. Mitos kedua, penghasilan pasif selalu menghasilkan keuntungan besar. Banyak orang yang memiliki pandangan bahwa penghasilan pasif adalah cara cepat untuk menjadi kaya, dan mereka seringkali berasumsi bahwa penghasilan pasif selalu menghasilkan keuntungan yang besar dengan mudah. Pandangan ini sangat berbahaya karena bisa membuat orang merasa bahwa mereka hanya perlu menginvestasikan uang sedikit atau melakukan sedikit usaha, lalu menikmati hasil yang besar tanpa memperhitungkan risiko atau tantangan yang ada. Fakta-fakta yang harus diketahui adalah: pertama, tidak semua penghasilan pasif menghasilkan keuntungan besar. Penghasilan pasif tidak selalu datang dalam bentuk uang yang melimpah. Beberapa jenis penghasilan pasif seperti dari bunga tabungan atau dividen saham dari perusahaan yang tidak terlalu besar mungkin memberikan penghasilan yang sangat kecil, terutama pada awalnya. Bahkan jika Anda memiliki portofolio investasi, hasilnya bisa bervariasi tergantung pada pasar, sektor, dan kondisi ekonomi global. Kedua, hasil tergantung pada jenis investasi. Misalnya, jika Anda berinvestasi dalam properti sewaan, penghasilan yang Anda dapatkan mungkin stabil tetapi tidak selalu besar. Faktor-faktor seperti lokasi properti, biaya perawatan, dan kondisi pasar sewa dapat mempengaruhi pendapatan yang Anda terima. Di sisi lain, jika Anda berinvestasi dalam saham atau obligasi, hasilnya akan sangat tergantung pada kinerja perusahaan atau instrumen keuangan tersebut. Jika pasar sedang lesu atau jika perusahaan mengalami penurunan, keuntungan Anda bisa jauh lebih kecil daripada yang diharapkan. Ketiga, memerlukan waktu untuk membangun penghasilan pasif yang signifikan. Salah satu alasan mengapa penghasilan pasif tidak selalu besar di awal adalah karena biasanya membutuhkan waktu untuk terakumulasi. Contohnya, jika Anda berinvestasi dalam saham atau properti, penghasilan dari dividen atau sewa tidak akan langsung besar dalam jangka pendek. Dibutuhkan waktu untuk nilai aset Anda tumbuh, dan itu memerlukan kesabaran. Di awal, mungkin Anda hanya mendapatkan sedikit pendapatan, tetapi seiring waktu,
pendapatan pasif ini bisa meningkat jika Anda terus berinvestasi dan membangun aset. Keempat, ada biaya yang terkait dengan penghasilan pasif. Banyak orang berpikir bahwa penghasilan pasif adalah penghasilan yang datang tanpa biaya atau usaha. Namun, ada banyak biaya yang terkait dengan membangun dan mempertahankan sumber penghasilan pasif. Misalnya, jika Anda memiliki properti sewaan, Anda harus membayar biaya pemeliharaan, pajak properti, dan mungkin biaya manajemen properti. Dalam kasus investasi saham, Anda mungkin harus membayar biaya broker atau biaya administrasi lainnya. Semua biaya ini mengurangi jumlah keuntungan yang bisa Anda dapatkan dari penghasilan pasif. Kelima, risiko yang harus diperhitungkan. Tidak semua sumber penghasilan pasif bebas risiko. Setiap jenis investasi memiliki risiko, dan risiko tersebut bisa mengurangi keuntungan yang Anda harapkan. Misalnya, investasi dalam saham memiliki volatilitas pasar, yang berarti harga saham bisa naik dan turun dengan cepat. Properti sewaan bisa menghadapi masalah dengan penyewa, kerusakan, atau penurunan nilai properti. Oleh karena itu, keuntungan yang Anda harapkan bisa terpengaruh oleh berbagai faktor eksternal yang tidak dapat Anda kendalikan. Penghasilan pasif memang dapat menjadi sumber pendapatan yang sangat menguntungkan, tetapi tidak selalu datang dengan keuntungan besar yang cepat. Setiap jenis penghasilan pasif memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan sangat penting untuk memahami bahwa keberhasilan jangka panjang dalam menghasilkan penghasilan pasif memerlukan perencanaan yang matang, pemahaman yang baik tentang investasi, dan kesabaran. Mengandalkan penghasilan pasif untuk segera menggantikan pendapatan aktif Anda atau menghasilkan keuntungan besar bisa sangat mengecewakan jika tidak dikelola dengan benar. Mitos ketiga, penghasilan pasif tidak memerlukan perawatan atau pemeliharaan. Salah satu mitos terbesar yang sering beredar mengenai penghasilan pasif adalah bahwa setelah Anda mengatur sumber penghasilan pasif, Anda dapat duduk santai dan tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Mitos ini terdengar sangat menarik, karena banyak orang menginginkan cara untuk menghasilkan uang tanpa harus bekerja keras atau menghabiskan banyak waktu. Namun kenyataannya, sebagian besar sumber penghasilan pasif memerlukan pemeliharaan dan perawatan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pertama, properti sewaan. Salah satu contoh yang paling umum dari penghasilan pasif adalah pendapatan dari properti sewaan. Banyak orang beranggapan bahwa setelah membeli properti, mereka hanya perlu menunggu untuk menerima pembayaran sewa setiap bulan. Namun kenyataannya adalah bahwa properti sewaan memerlukan manajemen aktif yang meliputi pemeliharaan properti, di mana Anda harus menjaga properti agar tetap dalam kondisi baik. Ini bisa melibatkan perbaikan rutin, seperti memperbaiki kerusakan, mengecat ulang, atau mengganti peralatan yang rusak. Jika properti Anda tidak terawat, penyewa bisa merasa tidak nyaman dan bahkan memutuskan untuk pindah. Kemudian, pengelolaan penyewa, di mana mengelola penyewa juga penting. Anda harus menangani masalah yang mungkin timbul seperti pembayaran sewa yang terlambat, masalah kontrak, atau bahkan penggusuran jika diperlukan. Ini semua membutuhkan perhatian dan waktu. Kemudian, pajak dan administrasi, di mana Anda perlu mengurus pajak properti dan memastikan bahwa semua dokumen terkait sewa dan pemeliharaan tercatat dengan baik. Jika Anda merasa tidak bisa menangani hal-hal ini sendiri, Anda bisa menggunakan jasa manajemen properti yang tentu saja akan memerlukan biaya tambahan. Jadi, meskipun penghasilan dari sewa dapat dikategorikan sebagai pasif, ada banyak aspek yang perlu dikelola dan dipantau. Kedua, investasi saham dan dividen. Penghasilan pasif juga sering datang dari investasi saham, terutama melalui dividen. Namun, tidak seperti yang mungkin Anda pikirkan. Investasi saham bukanlah cara yang sepenuhnya pasif. Berikut alasan mengapa. Adanya pemantauan pasar, di mana harga saham bisa sangat volatil. Meskipun Anda berinvestasi untuk jangka panjang dan berharap mendapatkan dividen secara rutin, Anda masih perlu memantau kinerja saham dan melakukan evaluasi terhadap portofolio Anda. Jika Anda memiliki saham yang kinerjanya buruk atau menghadapi penurunan harga yang tajam, Anda mungkin perlu menjualnya dan mencari investasi lain yang lebih menguntungkan. Kemudian ada reinvestasi dividen, di mana banyak investor memilih untuk mencairkan dividen mereka atau menginvestasikan kembali ke saham lain untuk memaksimalkan hasil.
Ini membutuhkan keputusan cerdas dan pemahaman tentang pasar saham yang tidak bisa dianggap remeh. Ketiga, bisnis online atau digital. Bagi mereka yang memiliki bisnis digital seperti kursus online, blog, atau toko e-commerce, ada anggapan bahwa setelah semuanya terpasang, penghasilan akan terus mengalir dengan sedikit usaha. Namun kenyataannya, adanya pemeliharaan website, di mana website atau platform yang digunakan untuk bisnis digital memerlukan pemeliharaan teknis seperti memperbarui konten, menjaga keamanan situs, atau bahkan memperbaiki bug teknis yang bisa muncul. Kemudian ada promosi dan pemasaran, untuk menjaga pengunjung tetap datang ke situs atau platform Anda. Jadi perlu berinvestasi dalam pemasaran digital seperti iklan online, SEO, atau media sosial. Tanpa ini, meskipun bisnis Anda sudah berjalan, traffic atau penjualan bisa menurun. Kemudian keterlibatan pelanggan, di mana perlu menyediakan layanan pelanggan yang baik, di mana itu adalah hal yang tidak bisa dihindari. Meskipun bisnis Anda berjalan otomatis, pelanggan akan tetap mencari dukungan dan tanggapan terhadap pertanyaan atau masalah mereka. Keempat, pentingnya manajemen waktu dan risiko. Sebagian besar sumber penghasilan pasif memerlukan waktu dan perhatian untuk mengelola risiko dan memastikan penghasilan tetap stabil. Anda harus bersiap menghadapi tantangan yang bisa muncul, seperti perubahan pasar, di mana pasar selalu berubah, baik itu pasar properti, saham, atau bisnis online. Anda harus siap menghadapi fluktuasi dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Kemudian masalah operasional, di mana tidak jarang sumber penghasilan pasif menghadapi masalah operasional yang harus segera diatasi. Apakah itu dalam hal pemeliharaan aset atau masalah teknis dalam menjalankan bisnis. Meskipun penghasilan pasif bisa menjadi sumber pendapatan yang menguntungkan, penting untuk diingat bahwa penghasilan ini tidak berarti tanpa usaha sama sekali. Penghasilan pasif tetap memerlukan pemeliharaan, perhatian, dan strategi untuk memastikan sumber penghasilan tersebut terus berkembang dan menghasilkan. Jika Anda berpikir bahwa Anda bisa menghasilkan uang tanpa melakukan apa-apa, Anda mungkin akan kecewa. Sumber penghasilan pasif yang benar-benar efektif dan menguntungkan memerlukan usaha awal yang signifikan dan pemeliharaan berkelanjutan. Jadi, meskipun namanya pasif, penghasilan pasif masih memerlukan perhatian yang aktif dari pemiliknya. Dengan pemahaman ini, Anda dapat lebih realistis dalam merencanakan dan mengelola sumber penghasilan pasif Anda. Jangan terjebak oleh anggapan bahwa penghasilan pasif adalah cara mudah untuk kaya tanpa usaha. Mitos keempat, penghasilan pasif bisa menggantikan penghasilan aktif dengan cepat. Mitos ini sering beredar di kalangan orang-orang yang baru mulai mengenal konsep penghasilan pasif. Banyak yang percaya bahwa setelah berhasil membangun sumber penghasilan pasif, mereka bisa segera berhenti dari pekerjaan utama dan menikmati hidup dengan penghasilan yang terus mengalir tanpa usaha lebih lanjut. Namun, kenyataannya tidak semudah itu. Faktanya adalah penghasilan pasif memerlukan waktu dan usaha yang tidak sedikit. Pertama, proses pembangunan yang lambat. Membangun sumber penghasilan pasif yang signifikan memerlukan waktu yang cukup lama. Tidak ada yang instan dalam dunia investasi atau bisnis, meskipun ada peluang yang menjanjikan. Misalnya, dalam kasus investasi properti, Anda mungkin perlu beberapa tahun untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menggantikan penghasilan aktif Anda, karena Anda harus menunggu harga properti naik dan mendapatkan penyewa yang stabil. Begitu juga dengan investasi saham yang cenderung membutuhkan waktu untuk memperoleh dividen yang stabil. Kedua, pendapatan pasif yang tidak langsung terlihat. Banyak orang menganggap bahwa penghasilan pasif akan langsung terlihat dengan hasil yang besar setelah 1 atau 2 kali usaha. Namun, pendapatan pasif umumnya datang secara perlahan dan meningkat seiring waktu. Di awal, pendapatan tersebut mungkin hanya berupa sedikit uang tambahan dan baru akan terasa signifikan setelah beberapa tahun atau setelah Anda memiliki banyak aset atau portofolio yang berkembang. Ketiga, perlu perencanaan yang matang. Untuk bisa menggantikan penghasilan aktif dengan penghasilan pasif, Anda harus memiliki perencanaan yang matang. Ini termasuk memikirkan bagaimana Anda bisa mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk membangun sumber penghasilan pasif, serta bagaimana mengelola pendapatan yang datang. Tanpa strategi yang jelas dan pemahaman mengenai sumber pendapatan pasif yang ada, penghasilan pasif tidak akan bisa menggantikan penghasilan aktif dengan cepat. Keempat, risiko yang terlibat.
setiap sumber penghasilan pasif memiliki risiko yang perlu diperhitungkan. Misalnya, investasi saham bisa mengalami fluktuasi harga yang besar, atau properti bisa menghadapi masalah penyewa dan perawatan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki cadangan pendapatan lain atau sumber daya yang bisa mendukung sementara Anda membangun pendapatan pasif. Jangan berharap penghasilan pasif bisa menggantikan penghasilan utama Anda dengan cepat karena ketidakpastian yang terlibat. Kelima, diversifikasi itu penting. Agar penghasilan pasif bisa menggantikan penghasilan aktif, diversifikasi sumber penghasilan adalah kunci. Mengandalkan satu sumber penghasilan pasif bisa sangat berisiko. Dengan memiliki beberapa jenis sumber penghasilan pasif, misalnya kombinasi antara properti sewaan, investasi saham, dan bisnis online, Anda bisa menciptakan aliran pendapatan yang lebih stabil dan lebih mungkin untuk menggantikan penghasilan aktif dalam waktu yang lebih lama. Penghasilan pasif memang bisa menjadi alternatif untuk mendukung keuangan Anda di masa depan, tetapi tidak bisa diharapkan untuk menggantikan penghasilan aktif dengan cepat. Dibutuhkan perencanaan, waktu, dan usaha untuk membangun sumber penghasilan pasif yang stabil dan cukup untuk menggantikan pekerjaan utama Anda. Selain itu, pengelolaan dan diversifikasi adalah aspek penting agar penghasilan pasif dapat berkembang seiring berjalannya waktu. Mitos kelima, semua orang bisa mendapatkan penghasilan pasif dengan mudah. Mitos ini seringkali berkembang karena banyak orang menganggap bahwa mendapatkan penghasilan pasif adalah sesuatu yang mudah dilakukan oleh siapa saja, bahkan tanpa keahlian khusus atau usaha yang besar. Kenyataannya, tidak semua orang bisa mendapatkan penghasilan pasif dengan mudah, dan untuk mencapainya ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Pertama, diperlukan pengetahuan dan keterampilan khusus. Untuk memulai sumber penghasilan pasif, seseorang harus memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu, tergantung pada jenis penghasilan pasif yang ingin diperolehnya. Misalnya, jika berinvestasi saham atau reksadana, perlu untuk mempelajari bagaimana cara berinvestasi, cara memilih saham atau reksadana yang tepat, serta bagaimana cara memantau investasi mereka. Tanpa pemahaman yang baik, risiko kerugian akan lebih besar daripada keuntungan. Kalau misalnya ingin mendapatkan pendapatan pasif dari properti sewaan, Anda harus memahami pasar properti, cara membeli dan mengelola properti, serta bagaimana menangani penyewa. Jika Anda tidak mengerti cara mengelola properti atau menangani masalah yang muncul, penghasilan pasif yang Anda harapkan bisa berisiko gagal. Kalau misalnya menggunakan sumber penghasilan pasif lainnya seperti bisnis online, atau affiliate marketing, atau penjualan produk digital, juga membutuhkan keterampilan pemasaran digital dan pemahaman tentang cara mengelola platform online. Tanpa pemahaman tentang cara kerja pemasaran digital atau strategi SEO, sulit untuk memperoleh keuntungan pasif. Kedua, modal awal yang cukup. Meskipun banyak yang mengatakan bahwa penghasilan pasif tidak membutuhkan banyak usaha, kenyataannya modal awal tetap diperlukan, baik itu dalam bentuk uang, waktu, atau tenaga. Sebagai contoh, jika Anda memiliki modal untuk membeli saham, properti, atau aset lainnya yang dapat menghasilkan penghasilan pasif, dengan modal yang besar, penghasilan pasif itu bisa tercapai, tetapi jika tidak memiliki modal, sudah pasti hampir tidak mungkin tercapai. Kemudian, jika Anda ingin menghasilkan penghasilan pasif melalui konten seperti blog, YouTube, atau penjualan e-book, Anda akan membutuhkan waktu dan usaha untuk membuat konten atau produk yang berkualitas. Proses ini memerlukan dedikasi dan konsistensi untuk dapat menghasilkan pendapatan jangka panjang. Ketiga, tidak ada jaminan keberhasilan. Meskipun penghasilan pasif terdengar menggiurkan, tidak ada jaminan bahwa sumber pendapatan pasif yang dibangun akan selalu menghasilkan uang atau berkembang dengan mudah. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan, seperti kondisi pasar yang tidak stabil. Jika Anda mengandalkan saham atau properti, kondisi pasar bisa berubah secara drastis. Krisis ekonomi atau penurunan nilai pasar dapat mempengaruhi hasil penghasilan pasif Anda. Kemudian, jika dalam dunia bisnis online atau content creation, tentunya ada persaingan yang sangat ketat. Untuk bisa mendapatkan penghasilan pasif dari bisnis atau konten, Anda harus bisa bersaing dengan banyak orang yang memiliki tujuan yang sama. Kemudian adanya risiko-risiko yang tidak terduga.
di mana seperti halnya dengan investasi, ada risiko yang tidak bisa diprediksi, seperti penurunan nilai aset, masalah hukum, atau perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi pendapatan pasif yang dihasilkan. Keempat, kebutuhan untuk konsistensi dan pemeliharaan. Banyak orang berpikir bahwa penghasilan pasif bisa dibiarkan begitu saja. Namun faktanya, penghasilan pasif masih membutuhkan perhatian dan pemeliharaan yang konsisten. Misalnya, untuk properti sewa, Anda mungkin perlu melakukan pemeliharaan rutin pada properti, menangani masalah penyewa, atau mengatur ulang kontrak sewa. Semua ini memerlukan waktu dan tenaga. Kemudian misalnya dengan affiliate marketing. Jika Anda bergantung pada affiliate marketing, Anda harus terus mengupdate konten dan memantau kinerja kampanye untuk memastikan penghasilan pasif tetap berjalan. Kelima, tidak semua orang cocok dengan penghasilan pasif. Setiap orang memiliki latar belakang, keterampilan, dan tujuan yang berbeda. Sumber penghasilan pasif yang berhasil untuk seseorang mungkin tidak cocok untuk orang lain. Misalnya, jika ada seseorang yang tidak nyaman dengan risiko, mungkin kesulitan untuk berinvestasi dalam saham atau cryptocurrency yang dapat berfluktuasi nilainya dengan cepat. Atau orang yang tidak punya keterampilan teknis, mungkin merasa kesulitan untuk menjalankan bisnis online atau membuat produk digital. Penghasilan pasif memang bisa menjadi pilihan yang menarik, tetapi harus dipahami bahwa tidak semua orang bisa mencapainya dengan mudah. Memilih strategi yang tepat sesuai dengan keterampilan, modal, dan tujuan keuangan Anda sangatlah penting. Dengan pemahaman yang tepat dan perencanaan yang matang, penghasilan pasif bisa menjadi bagian dari strategi keuangan yang sukses, tetapi harus dilakukan dengan realistis. Penghasilan pasif memang bisa menjadi nilai tambah yang berharga bagi keuangan Anda. Namun, penting untuk memahami realitas dan tantangan yang ada. Hindari terjebak dalam mitos yang menyesatkan dan fokus pada perencanaan serta eksekusi yang matang. Dengan pendekatan yang tepat, penghasilan pasif dapat menjadi bagian dari strategi keuangan yang sukses. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten informatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.